Shalom Bu Mei. Saya Daniel Davina Kenat dari 10 Kuliner 3. Dan saya Agnes Gloria dari 10 Busana 2. Pada podcast kali ini, kami akan membahas bab 9, yaitu Allah menolak diskriminasi. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian diskriminasi, prasangka, stigma, dan stereotip. 2. Menemukan bukti adanya perlakuan diskriminatif baik di lingkungan lokal, nasional maupun internasional terhadap mereka yang berbeda ras atau etnis, gender, budaya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengakui bahwa Tuhan tidak membiarkan diskriminasi antara satu dan yang lain. Memahami pengertian diskriminasi, prasangka, stigma, dan stereotip. Diskriminasi adalah tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Biasanya diskriminasi dilakukan oleh satu orang atau satu golongan dengan populasi lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit atau yang biasa kita sebut dengan istilah minoritas. Contoh, penolakan pekerjaan berdasarkan warna kulit. Nah, kalau prasangka itu adalah sikap negatif atau ketidaksukaan terhadap seseorang atau kelompok yang tidak berdasar. Contohnya itu seperti kita menuduh orang lain tanpa bukti. Memahami pengertian diskriminasi, prasangka, stigma, dan stereotip. Stigma adalah bentuk prasangka yang mendiskreditkan atau menolak seseorang atau kelompok karena menganggapnya berbeda dari banyak orang secara umum. Nah, contohnya itu seperti contoh stigma yang bisa kita ambil itu seperti kita stigma terhadap orang yang sedang terkena infeksi COVID-19. Lalu ada stereotip, yaitu penilaian atau gambaran umum yang tidak tepat tentang suatu kelompok. Contohnya itu orang Indonesia Timur dinilai cenderung temperamen dan kasar. Jadi diskriminasi itu tuh kayak misalnya kita tuh gak suka gitu ya, misalnya menilai orang berdasarkan fisiknya. Jadi kayak misalnya ngelihat misalnya menolak seseorang atau satu kelompok karena beda ras gitu ya, beda agama. Kalau kamu sendiri, kamu pernah ngelihat tindakan diskriminasi nggak? Pernah sih waktu itu. Jadi kayak temen aku kan, kayak kalau waktu itu sih, jadi dia kan orang Jawa gitu kan. Nah terus kalau orang Jawa kan bilangnya kayak kebanyakan pada kayak orang-orang yang lembut gitu kan. Nah terus temen aku yang ini tuh dia kayak orang Batak gitu, terus dia kayak karena dengan sih orang Batak kan bawaannya tuh kayak penegasan, tegas banget agak gitu tegas kan. gitu ya cara ngomong. Iya, terus soal itu sama dia kayak dibilang gimana sih lu Jawa lemot gitu, kayak cenderung kayak lemot. Maksudnya kayak gimana gitu, mau negur tapi nggak enak juga. Kalau kamu sendiri? Aku sih di lingkungan sekolah untungnya belum pernah nemu ada diskriminasi. Cuman kalau baca-baca di online gitu ya, di berita, diskriminasi itu banyak banget. Kayak diskriminasi gak boleh bangun tempat ibadah ya, sering baca kan, gara-gara minoritas, sama ibadah terus disuruh berhenti gitu kan. Itu banyak banget, masih di Indonesia masih banyak banget yang kayak gitu, yang masih diskriminasi sih. Yang kedua ada stereotip. Jadi stereotip itu berarti kayak aku nilai kelompok lain itu berdasarkan aku gitu ya berarti ya. Oke. Kalau kamu sendiri, kamu pernah ngeliat orang yang stereotip gitu? Sebenarnya stereotip hampir mirip-mirip sama diskriminasi yang gitu. Diskriminasi sih. Oke. Yang ketiga ada prasangka. Jadi prasangka itu sikap negatif atau ketidaksukaan terhadap seseorang atau kelompok yang tidak berdasar. Kan contohnya tadi kamu bilangnya menuduh orang lain dengan bukti. Kalau menuduh orang lain dengan tanpa bukti itu masih banyak banget terjadi di lingkungan kita gitu ya sebenarnya. Sering banget. Yang terakhir ada stigma, bentuk prasangka yang mendiskreditkan atau menolak seseorang atau kelompok karena menganggapnya berbeda dari banyak orang. Jadi masih banyak banget kayak orang tuh nolak seseorang gara-gara dia pernah
punya penyakit HIV atau AIDS, padahal kan nggak perlu dijauhin ya. Mungkin kita bisa cuman kasih pembelajaran, jadi gimana nih cara nanggulungnya gitu kan, supaya nggak banyak yang tersebar gitu kan. Kita bisa dengan kayak memberi dukungan. Iya, nggak perlu, kalau dijauhin kan orang jadinya kayak lebih down gitu nggak sih. Yang kedua adalah menemukan bukti adanya perlakuan diskriminatif baik di lingkungan lokal, nasional maupun internasional terhadap mereka yang berbeda ras atau etnis, gender, budaya, dan lain-lain. Di kehidupan kita sehari-hari nih masih sering terjadi kan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dalam bentuk kekerasan atau pemunculan sosial. Contohnya yang paling sering kita ketemui, yang tadi aku bilang, masih banyak banget orang-orang yang ngucilin teman mereka karena beda ras lah, karena beda agama lah. Nah, contoh hal dalam kehidupan bermasyarakat itu penolakan pekerjaan berdasarkan warna kulit. Aku tadi sempat baca di buku agama, di Amerika itu orang kulit putih merasa diri mereka tuh lebih superior dibanding kulit hitam gitu kan. Jadi mereka ngerasa kayak apaan banget sih, menurut aku sih kurang tepat. Dan itu enggak banget sih kalau misalnya ada diskriminasi kayak gitu apa di pekerjaan. Apalagi kan semua orang butuh pekerjaan ya. Yang terakhir, perempuan masih sering dianggap lemah dan harus dilindungi. Mas, kamu dengar ini nih? Iya, ini paling sering. Masih banyak yang bilang kayak perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Nanti juga jadi ibu, kerja di dapur, ngikut suami gitu kan. Menurut aku sih kurang tepat. Karena kan perempuan juga bisa bisa bekerja, bisa punya usaha sendiri gitu kan. Sebenarnya maksudnya saling melengkapi, saling support gitu ya, saling melengkapi. Ini kita mau bahas tentang mengakui bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan diskriminasi antar satu dengan yang lain. Nah, di dalam kitab Yohanes 4 ayat 4-9 itu membahas tentang perjumpaan Yesus dengan seorang wanita Samaria di sumber air. Dalam perjumpaan tersebut, Yesus tidak memperlakukan wanita tersebut dengan diskriminasi karena dia adalah Samaritani dan bukan dari kelompok ras atau agama tertentu. Justru dalam perjumpaan tersebut, Yesus memperlakukan wanita tersebut dengan hormat dan membukakan pengertian kepada wanita tersebut tentang Tuhan. Yesus memperlakukan semua orang dengan sama dan tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan latar belakang atau kelompok sosial tertentu. Aku juga pernah baca contoh Tuhan itu nggak pernah ada diskriminasi. Pernah dengar ceritanya Yunus itu nggak dimakan gitu. Iya. Itu kan Yunus disuruh ke Niniwe tapi malah perginya ke mana ya? Kabur. Iya, malah kabur kan. Nah, tapi begitu bangsa Niniwe itu mau bertobat, Tuhan itu nggak jadi kasih hukuman. Itu tuh nunjukin kalau kasih Tuhan itu tuh walaupun beda bangsa nih, bukan bangsa Israel loh, bangsa Niniwe mau loh diampunin sama Tuhan. Terus yang kedua, yang paling sering kita dengar itu tadi sih ya, orang Samaria baik hati. Bukan karena orang Samaria itu dianggap orang campuran, jadi dianggap itu kayak najis gitu ya. Jadi orang Yahudi aja tuh nggak mau sebisa mungkin tuh nggak ngelewatin daerah orang Samaria, benar-benar ngejaga jarak. Tapi begitu orang Yahudinya terluka, nggak ada tuh yang mau nolongin, malah yang nolongin orang Samaria gitu kan. Jadi kesimpulannya dalam podcast kali ini, kita jangan melakukan diskriminasi, stereotip, stigma atau prasangka, karena sebagai anak Tuhan kita udah diajarin, udah dikasih contoh, malah udah banyak bentuk contoh di Alkitab. Kalau Tuhan sendiri pun nggak ngelakuin tindakan kayak gitu sih. Dan kita harusnya malah ketika kita melihat orang diperlakukan seperti itu, kita harus berani mengambil tindakan, bukan malah membiarkan. Sekian dari podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.